Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Al-maliku haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat serta hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah masih memberikan kemudahan bagi kita untuk melangkahkan kaki menuju majelis ilmu, majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski dalam suasana dipenuhi sinabung, ya, asap sinabung, ya, semoga tidak merambat kemana-mana bencana, ya, dan semoga cepat berakhir. Maka barang siapa nantinya sesudah kajian mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Selawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radu'an, dengan memperbanyak selawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biidznillah taala, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kajian yang terakhir kita sudah membahas 4 kewajiban seorang muslim atau muslimah, ya, 4 kewajiban. Yang pertama sekali, ya, dan itu sudah kita jelaskan, ya, di kajian yang terakhir, yaitu yang pertama al-ilmu, menuntut ilmu, yang kedua wal amalu bih, mengamalkannya, yang ketiga ad-da'watu ilaih, mendakwahkannya, yang keempat as-sabru 'alal adza, bersabar di setiap gangguan-gangguan yang kita terima di dalam menuntut ilmu, bersabar di dalam beramal, bersabar di dalam mendakwahkan. Sekarang kita masuk kepada matan berikutnya, isi daripada kandungan kitab Al-Ushulus Tsalatsah. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna. I'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah merahmatimu. Yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib bagi setiap muslim maupun muslimah, ta'allumu thalathi hadhil masail, mempelajari 3 perkara, wal amalu bihinna, dan langsung mengamalkannya. Ya, jadi 3 perkara wajib kita ketahui dan kita amalkan. Jangan kita tunda-tunda mengamalkannya. Ya, karena 3 perkara ini merupakan perkara yang sangat pokok. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam bait ini Syekh menyebutkan i'lam, ketahuilah. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Jadi Syekh mendoakan kita, ya, ketika kita mengetahui, maka semoga Allah merahmati kita. Kenapa? Karena segala sesuatu harus didasari oleh ilmu. Ya, harus didasari oleh ilmu. Ya, jika dalam urusan dunia saja kita butuh ilmu, apatah lagi urusan yang sangat besar, dan tidak ada urusan yang paling besar kecuali urusan agama. Ya, kenapa? Karena ini menyangkut akhirat. Ya, menyangkut kita selamat atau tidak di akhirat. Maka oleh sebab itulah selayaknya kita lebih semangat di dalam urusan ilmu agama. Ketika kita memahami ilmu agama, rahimakallah, pasti Allah akan merahmati kita. Ya, pasti Allah akan merahmati kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa 3 perkara ini? Yang pertama, al-ula, yang pertama,
annallaha khalaqana. Sesungguhnya kita harus meyakini annallaha khalaqana. Sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan kita. Ya, Allah lah yang telah menciptakan kita. Wa razaqana. Kalau Allah sudah menciptakan kita, pasti Allah pula sudah menentukan rezeki kita. Ya. Kalau sudah berani orang menerima lamaran pekerjaan, berarti yang membuka pelamaran kerja tadi sudah menyiapkan apa? Berapa penghasilan yang akan didapatkan. Ya. Jadi ketika Allah menciptakan kita, maka nggak usah khawatir. Allah juga sudah menentukan rezeki kita. Bahkan ketika kita berada di alam rahim, tatkala berusia 120 hari, ya, arsala ilaihim malak, Allah utus kepada kita malaikat. Ya. Lalu malaikat mengajukan 4 pertanyaan, ya, pertanyaan di dalam rahim kita. Dicatat oleh para malaikat. Mulai dari an rizqih, rezeki, ajal, ya, syaqiyun, au sa'idun, sengsara atau bahagia kelak. Itu semua sudah dicatat oleh para malaikat tatkala kita berada di alam rahim. Bahkan semut yang ada di dalam batu, gelap gulita, ya, Allah juga sudah tentukan rezekinya. Ya, seandainya ada orang terlahir buta, tangan nggak ada, kaki nggak ada, orang tersebut juga sudah ditentukan rezekinya. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan kita tidak akan meninggalkan dunia ini jika masih ada rezeki kita. Kalau masih ada rezeki kita, ya, dan itulah rezeki terakhir, barulah kita meninggal dunia. Dikisahkan ada orang yang jatuh ke dalam sumur, lalu ditolong oleh masyarakat. Tatkala dia sudah naik ke atas sumur, masyarakat bertanya, ya, bagaimana kok bisa kau jatuh ke dalam? Akhirnya dia karena sudah kehausan, dia minta minum. Lalu dibuatkanlah minum. Sesudah dia minum, dia ceritakanlah kronologis jatuhnya dia. Ternyata tatkala dia praktekkan jatuhnya, dia pun jatuh ke sumur dan mati. Ya, ternyata masih ada rezekinya yang terakhir. Apa itu? Air putih. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam urusan rezeki kita tidak usah khawatir. Kemudian Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rezeki, walam yatrukna hamla. Maka Allah tidak akan membiarkan kita sia-sia. Allah tidak akan membiarkan kita tanpa petunjuk, ya, tanpa bimbingan. Bal arsala ilaina rasula. Oleh sebab itulah Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Ya, seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang mentaati utusan Allah, dia akan masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang mendurhakai utusan Allah, dia pasti masuk neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah dalam surah Al-Muzammil ayat 15 dan 16. Surah Al-Muzammil ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Apa artinya? Inna arsalna ilaikum. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, arsalna ilaikum, telah mengutus kepada kalian. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian rasulan syahidan alaikum. Ya, yaitu seorang rasul syahidan alaikum, yang telah akan menjadi saksi terhadapmu. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami juga telah mengutus kepada Fir'aun siapa? Rasul. Fa'asa fir'aunur rasula, lalu Fir'aun pun mendurhakai rasul tersebut. Apa yang terjadi? Fa'akhadnahu akhdzaw wabila. Lalu kami siksa Fir'aun dengan siksaan yang berat. Surah Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Apa yang bisa kita petik dari bait yang pertama ini? Kewajiban yang pertama ini,
Jamaah yang dimuliakan Allah, ya, bahwa ketika kita meyakini Allah yang menciptakan, mengatur rezeki, maka sudah pastilah Allah telah menyiapkan perangkat agar kita, ya, bisa sampai lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa lagi kembali menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu kita butuh yang namanya bimbingan. Bimbingan siapa? Rasul. Ya. Seorang rasul, sehingga siapa yang mengikuti rasul dia akan selamat, dan siapa yang mendurhakai rasul maka dia akan sengsara. Nah, dengan diutusnya rasul maka sempurnalah, ya, sempurnalah seluruh ajaran Islam, ya, sehingga kita tidak terbengkalai lagi. Mau bicara apa? Bicara dalam urusan pernikahan sudah diatur di dalam Islam. Bicara masalah harta sudah diatur di dalam Islam. Mau masalah apa? Ya. Mau masalah menghilangkan tindak kriminal, bagaimana caranya? Juga sudah diajarkan di dalam Islam. Tinggal kita mau tidak mengamalkan ajaran Islam. Ya. Mau masalah apa? Supaya negara makmur sudah diatur di dalam Islam. Ya, tinggal kita mau nggak menerapkannya saja. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada konsep yang paling sempurna kecuali konsep yang sudah ada di dalam Islam. Mulai semenjak kita lahir sampai mati semuanya sudah diatur dalam Islam. Maka berbahagialah orang yang mengamalkan ajaran Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kaffah, menyeluruh. Ya. Lalu Allah ingatkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikuti program-program syaitan. Jadi Islam sudah ada program, setan juga sudah ada program. Tinggal kita mau ikuti yang mana. Ketika kita mengikuti Islam, maka tidak ada cara lain mengamalkan Islam melainkan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa kita mengamalkan Islam tanpa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Jauhkan dari azab api neraka, itu hanya didapatkan kalau kita mengikuti Rasul. Ya, mengikuti, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam surah An-Nisa 115. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Wa man yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang rasul, barang siapa yang menyelisihi jalan rasul, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, lalu dia mengikuti jalan yang bukan ditempuh oleh orang beriman. Ya. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Sesudah datang kepadanya petunjuk tapi dia tidak mau mengikuti Rasul, dia tidak mau mengikuti jalannya orang-orang beriman, maka nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia tersesat, kata Allah. Di dunia dia tersesat, di akhirat wa nuslihi jahannam, kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak boleh kita mencari konsep melainkan konsep yang sudah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini ya. Siapa contohnya? Allah mencontohkan Fir'aun. Ya, Fir'aun, penguasa. Fir'aun, siapa yang enggak kenal nama Fir'aun? Ada yang kenal Fir'aun? Di mana kenal? Ya, Fir'aun, penguasa yang zalim. Ya, penguasa yang mencampakkan Taurat, ya, yang tidak mau menjadikan Taurat sebagai aturan bagi Bani Israel. Ya. Maka apa yang terjadi? Ya, Fir'aun Allah binasakan sak kekuasaannya. Begitu juga seluruh tentara-tentara Fir'aun ditenggelamkan Allah.
ke dalam lautan. Apa sebabnya? Allah sebutkan tadi sebabnya. Fa'asa Fir'aunur rasula, karena Fir'aun mendurhakai Rasul. Mendurhakai Rasul. Ya, jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Sehingga para ulama sepakat, jangankan menyelisihi jalan Rasul, menghina Rasul saja, maka orang tersebut sudah murtad dari ajaran Islam. Kalau ada orang menghina Rasul, mati dia, tidak boleh kita solatkan, tidak boleh kita mandikan, kapankan, dan tidak boleh dikuburkan di pekuburan muslim. Ini disepakati oleh para ulama. Salah satu yang menyebabkan seseorang bisa murtad dari Islam, ya, ketika dia paham bahwa kedudukan Rasul itu mulia, ya, maka dia telah keluar dari ajaran Islam, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, seusai perang Tabuk ada dua orang yang sedang bicara ngobrol berdua, karena letih akhirnya mereka bercanda. Baru kali ini kami melihat orang yang kuat makan, perutnya buncit, takut berjumpa dengan musuh, sambil ngejek Rasul, sambil nunjuk Rasul. Ya, padahal tidak seperti apa yang mereka sebutkan. Sambil satu berbicara, satu lagi ketawa. Ya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, baru kali ini kami melihat orang yang kuat makan, padahal Rasul tidak kuat makan. Makan Rasul sekedarnya saja. Ya, makan Rasul sikit. Beda sama kita, sikit-sikit makan. Ya, habis pulang nih makan lagi nanti. Ya. Perutnya buncit. Ini juga dusta, karena perut Rasul, ya, six pack. Ya, petak. Kata istri Rasul, seperti batu bata yang tersusun. Ya, perutnya Rasul. Makanya ketika ada orang yang perutnya buncit, ditanya sama Umar bin Khattab, apa ini? Hada rahmatun minallah, kata ya. Ini rahmat dari Allah. Apa kata Umar? Hada azabun minallah, kata Umar. Ini azab ini dari Allah. Maaf ya kalau ada yang ini ya, tenang. Tidak ngejek itu. Kalau itu mungkin rahmat itu ya, itu rahmat ya. Ya, rahmat dari Allah itu. Allah. Kenapa? Karena kalau orang sudah perutnya besar, ibadahnya pun malas, lari pun sudah payah. Apalagi mau cerita jihad. Ya, karena di masa Rasul, di masa Umar itu selalu berjihad. Selalu berjihad. Oke lah, hari ini nggak ada jihad. Sholat, ya, ngaji, ya. Apalagi ibadah-ibadah yang lain, dakwah, ya, dakwah. Apalagi kita masuk ke pedalaman yang jalannya berlobang-lobang, itu kan azab betul menurut kita. Sakit banget. Dengan Allah Azza wa Jalla. Maka kawan ini tadi berdusta dia. Baru kali ini kami melihat orang yang takut berjumpa dengan musuh. Nauzubillah. Rasulullah adalah orang yang paling berani bertemu dengan musuh. Ya, diakui baik lawan maupun kawan, Rasulullah adalah orang yang paling berani. Ketika berperang, apapun yang terjadi, Rasulullah selalu terdepan. Sampai para sahabat yang kewalahan untuk melindungi Rasul. Apa kata sahabat Ansar? Ya Rasulullah, udahlah, engkau di belakang saja, kami siapkan tenda, enggak usah kau maju ke depan. Ya, kalau kami menang, kau juga menang. Kalau kalah kami, kau lihat ya Rasul, maka baliklah ke tempat kami. Saking kan cintanya mereka sama Rasul, enggak mau mereka Rasul terluka. Ya, tapi Rasul ketika serbu maju Allahu Akbar, Rasul paling terdepan. Begitulah pemimpin, Pak. Ya, beda sama hari ini. Ya, kita akan buat percobaan vaksin. Bapak dulu. Oh tidaklah, jangan saya dulu. Saya kan pejabat. Ya, relawan kita cari yang siap mati nanti kalau mudah-mudahan, kalau cocok, kalau tidak. Saya kan pejabat. Mana mungkin saya duluan kena ini. Subhanallah. Baru inilah saya mendengar pemimpin itu minta dilayani. Ya, di dalam Islam pemimpin itulah pelayan. Buka sejarah dalam Islam. Ketika seorang menjabat, dia yang paling miskin dari rakyatnya. Paling miskin dari rakyatnya. Ya, Umar bin Abdul Aziz dulu kaya, tampan, tegap. Ketika jadi pemimpin, 2 tahun dia mimpin, kurus. Ya. Tidur kadang tidur, makan kadang makan entah makan, penting rakyatnya dulu makan. Itu video itu saya nengok, mau saya, untung saya ingat HP saya ini masih ini. Ya, masih perlu kan. Ya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla.
Ya, itu seorang menteri ya, itu setingkat seorang menteri sampai seperti itu. Ya, rakyatlah dulu. Ngapain saya pula? Ya, saya pejabat. Subhanallah. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian orang ini tadi didengar sama sahabat yang lain. Aku akan laporkan kepada Rasul ucapanmu itu tadi. Sebelum dilaporkan kepada Rasul, turunlah ayat menjelaskan, ya, apa? La ta'tadiru, ya, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Kenapa kalian berani mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayat-ayat Allah, mengolok-olok Rasul? La ta'tadiru, jangan kamu minta maaf kata Allah. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir. Padahal tadinya kalian beriman. Tadinya kalian beriman, ikut perang. Bayangkan itu, nyawa dipertaruhkan orang. Ya. Akhirnya mereka minta maaf. Ya Rasulullah, maafkan kami cuma main-main tadi, kami cuma bercanda. La ta'tadiru kata Allah, jangan kalian minta maaf. Ya. Apa kalian enggak tahu kedudukan Rasul itu seperti apa? Apa kalian enggak tahu kedudukan Al-Qur'an itu? Ya. Apa kalian enggak tahu kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalian berani menjadikan 3 perkara ini main-main? Maka lihat ya, 4 mazhab, dan di dalam kitab tafsir menyebutkan salah satu yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari ajaran Islam ketika dia berani mengolok 3 fondasi agama ini: Allah, Al-Qur'an, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang harus kita pahami. Ya, dan ini penting karena kita hidup di zaman penuh dengan fitnah hari ini. Ya, kita mendapati banyak orang yang berani mengolok-olok Islam, mengolok-olok ini. Biarlah mereka, asal jangan kita dan keluarga kita. Karena khawatir tatkala kita meninggal dunia, ya, kita tidak lagi berada di barisan Islam. Wa idzal quburu bu'tsirat, ketika manusia dibangkitkan dari kubur, lalu dia dikumpulkan di padang mahsyar, dia lihat ternyata dia berada di barisan Fir'aun, berada di barisan Qarun, ya, berada di barisan Namrud dan lain-lainnya. Ternyata dulu dia pernah mengolok-olok Islam, menghina Rasul, menghina Al-Qur'an. Nauzubillah min dzalik. Ya, itu kata Allah. Lalu fa'akhadnahu akhdan wabila. Kami siksa Fir'aun. Gara-gara apa? Gara-gara dia mendurhakai Rasul. Baik, selesai. Kita masuk yang kedua. Ats-tsaniyah, annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak ridha. Annallaha la yarda, sesungguhnya Allah tidak ridha, tidak rela. Ayyushraka ma'ahu ahadun, disekutukan, ya, disejajarkan, disamakan kedudukannya dengan seseorang di dalam beribadah. Ya. Jadi intinya Allah tidak suka dengan kesyirikan. Ya. Wala la nabiyyun mursalun. Walaupun kita mensejajarkan Allah dengan Rasul, Allah tidak suka. Ya. Dalam urusan ibadah. Dalam urusan ibadah. Wala malakun muqarrabun, atau malaikat yang dekat dengan Allah. Jadi kita minta tolong sama malaikat. Wahai Jibril, tolong aku. Wahai Jibril, mudahkan rezekiku. Ya. Jadi dia minta tolong sama-sama malaikat. Walaupun malaikat itu makhluk yang dekat dengan Allah, enggak boleh. Ya, kita minta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan malaikat Jibril lah minta, Israil tak berani mintalah. Ya. Wa Israil, itu ya. Jangan mulakan Allah Azza wa Jalla. Wala khairuhuma, jika 2 yang dekat dengan Allah saja enggak boleh kita jadikan tandingan Allah, apalagi selain keduanya. Ya, ada yang menyembah batu, ada yang menjadikan pohon tempat berlindung, ada yang menjadikan jin sebagai kawan, ya, untuk menjaga dia. Ini adalah perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya surah Al-Jin ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada.
Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Surah Al-Jin ayat 18. Dari ayat ini Allah menjelaskan bahwa ya, kita tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak boleh meminta tolong kecuali hanya kepada Allah dalam hal-hal perkara yang hanya Allah saja yang bisa melakukannya. Ya. Maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itulah ya, salah satu letak kedurhakaan para dukun karena mereka telah mengambil hak Allah. Apa itu? Mengetahui perkara yang ghaib. Ya. Maka disebut dengan kahin. Kahin itu apa? Dukun. Orang yang mengaku tahu perkara yang ghaib. Tahu dia masa depan, tahu dia yang akan datang, apa yang terjadi. Ini adalah kedustaan. Ya. Ini adalah kesyirikan. Maka jangankan meyakininya, bertanya saja kepada mereka 40 hari salat tidak diterima. Ya. Man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatuhu 40 yauman. Barang siapa yang bertanya kepada dukun atau tukang ramal, ya, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Jadi apa saja yang menyangkut masa depan dan ini perkara yang gaib kita pertanyakan, maka tidak diterima salat kita selama 40 hari. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Apalagi sampai meyakininya. Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul. Siapa yang mendatangi dukun dan dia yakin, maka dia telah kafir dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita pahami, bahwa Allah tidak suka jika Allah disekutukan. Apa itu syirik? Disebutkan oleh para ulama, syirik itu taswiyatu ghairillahi billahi ma huwa min khasaisillah. Mensejajarkan Allah, menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal khusus bagi Allah. Ya, yang memberikan rezeki siapa? Allah. Tapi kita meyakini ada sesuatu yang kalau kita pegang, kita bawa, kita gantungkan, kita ikatkan ke pinggang atau kemana lah, itu juga bisa mendatangkan rezeki. Ini namanya mensejajarkan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi dia salat Allahu Akbar, di pinggangnya ada ajimat, ya, di dompetnya ada pegangan ajimat. Ya, atau di badannya dia tanam, yang dia meyakini dengan adanya itu dia akan terlindung dari mara bahaya, gangguan dan lain sebagainya. Maka ini adalah perkara yang bisa menjerumuskan seseorang dalam kesyirikan. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini yang kedua. Jika kita syirik, maka sampai mati tidak bertaubat, Allah tidak mengampuni dosa kita. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dalam surah An-Nisa ayat 116. Ya, innallaha la yaghfir, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Ya, selain syirik Allah ampuni. Jika ada orang meninggal dunia dalam keadaan syirik, maka Allah tidak mengampuni dosanya. Ya. Nah, selain syirik Allah ampuni. Maka jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla, maknanya kalau Allah sudah tidak mengampuni, maka seluruh amal ibadah yang dilakukan sia-sia. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan syirik, pasti akan kami hapus seluruh amal ibadah yang mereka lakukan. Nauzubillahi min dzalik. Ini perkara yang harus kita ketahui dan langsung kita amalkan. Ya, pulang dari sini coba cek di rumah kita, ya, apakah ada tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mak, ini apa ini, mak, yang tergantung di depan pintu nih? Oh, inilah yang menjaga rumah kita ini. Nah, itu berarti ya sesuatu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, enggak boleh kita melakukan itu. Ya. Mak, apa ini, mak, di kode ini, mak, ada huruf Arab putus ini ku tengok ini, mak. Oh, inilah yang melancarkan rezeki kita. Ya. Nah, enggak boleh itu, mak. Ya, ini namanya bersekutu dengan syaitan. Rezeki sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan nak kita usaha, betul mak, usaha yang sesuai dengan fitrah manusia.
Ya, usaha. Kita jualan, ya carilah tempat strategis. Ya, nggak cukup hanya doa saja. Ya, ya Allah, lariskanlah nasiku, kedai nasiku. Jualannya di hutan. Gimana orang mau beli? Ya, mau duha pun kita, ya, mau banyak pun duha, sedekah segala macam, tempatnya nggak pas. Ya, maka Allah kasih kita akal. Maka kita akan cari tempat-tempat strategis, depan kantor, di pinggir jalan dan lain sebagainya. Itulah namanya usaha. Ya. Loh, kenapa udah saya buat ustadz nggak datang juga orang? Coba cek, ya, tanya, ya, apa kebiasaan di situ yang membuat orang laris? Mungkin ada samping kita yang laris jualannya. Coba lihat, oh ternyata aku tidak buat harganya, ya, serba 8.000. Ayo singgahlah itu orang itu, ya. Karena biasa itu pengalaman nak itu asal membeli nasi, tengok dulu harganya. Oh ini pas ini, di sini, ya. Ya. Apalagi kalau ada serba 6.000, enak tak enak dihajar orang aja, hajar aja. Ya. Udah saya buat harganya, gua nggak datang juga. Tengok, bisa jadi stylingnya kurang menarik, mungkin kotor atau apa, ya, banyak lalatnya. Itulah usaha. Ya, itulah usaha. Bukan karena sunyi tiba-tiba kita datangi, ya, seseorang yang kita yakini bisa membantu kita mendatangkan rezeki. Ini namanya bersekutu dengan syaitan. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Maka di dalam surah Al-Jin Allah menyebutkan ada segolongan laki-laki meminta tolong perlindungan kepada segolongan jin. Malah jin itu membuat dia terus menerus melakukan dosa. Ya. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini jangan sampai kita terjerumus dalam hal itu. Jadi sesudah kita ketahui ini, kewajiban yang kedua ini, segera amalkan. Jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, terutama juga dalam urusan ruh. Urusan ruh itu bukan urusan kita. Tidak ada seorang makhluk pun yang tahu tentang masalah ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh. Katakanlah ruh itu urusan Allah. Ya, urusan Allah. Ya, kalian tidaklah diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Ya, hanya sedikit. Ya, maka jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, sesudah kita pahami ini, maka tidak boleh kita takut sama, ya, orang yang sudah meninggal, orang yang ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi Ustadz gentayangan dia di kampung kami semalam, nampak kami banyak yang menyaksikan. Ketahuilah itu adalah syaitan. Ya, syaitan. Tapi Ustadz bentuknya sama dengan yang meninggal semalam melanggar itu, syaitan. Ya, ujung-ujungnya nanti dipanggillah, ya, dukun atau apa. Paling dukun mengatakan dia minta potongkan kambing, dia nggak datang lagi. Pak Andre juga datangi nanti. Ya, ya, jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Saya sudah dipotong kepala kambing, darahnya ditaburkan di situ, nggak datang dia. Akhirnya kenapa nggak datang? Karena sekampung dah syirik. Ya, sia-sia amalnya. Nanti dinampak setan tuh, udah mulai orang tuh ke masjid lagi, bertauhid lagi. Datang dia lagi, entah yang mana. Ya, untuk minta perpanjang kontrak kesyirikan. Ya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Ini kejadian di daerah Lampung. Ya, ada seorang ustadz kita, dia pakar ruqyah. Ya, rahimahullah. Sudah meninggal dunia. Ya, jadi ada dulu musim satu sekolah itu kerasukan massal. Sempat dulu itu setiap hari itu di TV kerasukan massal sekolah-sekolah ini. Ya, dipanggillah ustadz tadi, minta tolong. Ditanyai kepala sekolahnya, apa yang sudah dilakukan? Dulu 5 tahun yang lalu sempat terjadi kesurupan massal di sekolah kami. Lalu apa yang dilakukan? Dipanggillah dukun, dimintalah potong kepala kambing, ditanam di bawah ini. Ya. Ternyata kemasukan lagi, tatkala ditanyai yang kesurupan, dia minta perpanjang kontrak karena udah habis masanya 5 tahun. Ya, supaya dipotongkan lagi kambing. Apa kata sang ustadz? Gak usah ikuti. Tunjukkan kepada saya di mana kepala kambing itu. Ditunjukkan, dibongkar, tinggal tulang, diruqyah, dibakar, selesai. Nggak ada lagi. Ya, itulah hebatnya Al-Quran. Ya, itulah hebatnya Al-Quran. Baca memuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya. Justru ketika kita melakukan kesyirikan itu, maka kita akan jadi bulan-bulanannya. Ya, jadi bulan-bulanannya. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla. Keponakan saya
ditelepon sama adik saya, "Ustaz, Bah, ini anak awak entah kenapa matanya terbeliak saja. Coba periksa, entah demam panas atau apa." Udah dipanggil menteri, ya, mantri, ya. Nah, panggil mantri, nggak ada apa-apa, dicek suhu segala macam, nggak ada apa-apa. Ini sebelum COVID ya, sebelum COVID ini. Ya, anak masih umur 2 tahun. Udah nanti pulang ngaji, tengok terbeliak, nangis tidak, suara nggak ada. Udah ini ain. Ya, apa yang kalian lakukan? Oh, semalam rupanya ada mengupload foto anaknya di Facebook. Lalu ada yang memuji, wah cantik ya kan, ini ya itu ya, lupa menyebutkan nama Allah. Kata Nabi, ain itu adalah nyata, ya, melalui pandangan manusia yang lupa menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya anak, ya, dipuji orang, lupa yang muji nyebut Allah, kita yang muji Allah. Alhamdulillah, ya. Wah cantik anakmu ya. Oh iyalah, namanya mamanya cantik. Nah, ini kena ain nanti anaknya. Ya. Tapi apa yang kita lakukan? Alhamdulillah, namanya orang tuanya cantik, tampan, nggak ada masalah kalau diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita nggak muji Allah, setan akan menumpangi dan kita bisa terkena ain. Makanya Nabi ngajarkan doa, "U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah." Aku lindungkan engkau kepada Allah dengan kalimat Allah yang sempurna, min kulli ainin, dari pandangan yang orang-orang dengki, dari gangguan syaitan. Ya, itu doa yang diajarkan Nabi, dibacakan, disuruh kepada anak-anak kita. Ya, supaya terhindar dari penyakit ain. Itu alhamdulillah saya dapat ilmu itu, ya, dari pelajaran-pelajaran agama. Sesudah itu saja dibaca berulang-ulang, tiba-tiba matanya kembali lagi normal. Alhamdulillah, hampir saja dibawa ke uwa-uwa itu. Ya. Apa kata adik saya, hampirlah dibawa tadi ke sana, Pak. Ya, kalau sudah dibawa ke sana nggak jauh-jauh, pasti masalah ruh juga nanti. Ya, ini ruh neneknya ini. Ya. Ini ruh atoknya ini. Ya. Nah, ujung-ujungnya ya dibuatlah persyaratan syirik. Nah, besok setahun lagi atau lusa kumat lagi nanti. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada lagi. Inilah hebatnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Nabi, ketika kalian memasuki tempat yang baru kalian masuki, bacalah a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa membahayakan kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini masalah ruqyah nanti tanya Akhi Mus'ab ya, yang sudah melanglang buana masalah ruqyah. Masyaallah. Konsultasi nanti sama beliau. Jamaah yang muliakan Allah Azza wa Jalla, ya, ini Allah sudah kasih semua senjata. Allah sudah kasih semua senjata. Ya. Apalagi hari ini kalau ada jual rumah-rumah murah, ya, beli aja lagi. Ya. Jual rumah murah. Kenapa murah? Banyak hantu rumah nih. Udah beli lagi. Ya. Kan lumayan itu. Ya, murah. Di tempat kami ada rumah gitu murah, ya, dibeli sama kawan kita. Sampai dibeli, ya, orang mengatakan ini jarang orang bertahan. Seminggu saya bertahan, udah hebat kau ini, kata orang. Ya. Karena seminggu udah cabut, seminggu jual. Ya, ketika kawan kita beli, diceklah, dibersihkan rumahnya, ajimat segala macam, ajimat di rumah itu. Sampai dikumpulkan ada satu baskom. Ya, satu baskom ajimat. Rupanya ada orang pindah rumah, minta kepada ini dukun ini supaya menjaga rumah itu. Ya, seminggu bertahan, selesai. Dibilang orang rumah berhenti. Akhirnya kan kita beli, dihidupkannya agama situ, sholat, baca Quran, udah. Ya, apa kata orang? Beruntunglah kau, ya, kata orang. Beruntung pula. Bagus aku kemarin beli, kata orang pula, ya. Nah, banyak memuliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau ada yang begitu-gitu, ya, beli ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Ya. Barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya, maka setan akan lari dari rumahnya. Karena rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah tidak bisa dimasuki syaitan. Insyaallah. Ini hadis Nabi. Karena di dalam surah Al-Baqarah itu ada satu ayat yang ditakuti oleh syaitan, disebutkan dalam hadis, yaitu ayat kursi. Ya, ayat kursi. Jadi Al-Qur'an itu luar biasa. Ya, tinggal kita meyakininya seperti apa. Masalahnya kita lebih percaya dengan mantra daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu, setan dengar azan saja lari.
Ya, Allahu Akbar, setan lari sambil terkentut-kentut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking kan takutnya mendengar seruan syaitan. Itu setan dari golongan jin. Kalau dari golongan manusia enggak takut dia. Ya, Allahu Akbar, komen. Nah, itu setan manusia itu enggak sanggup dibacakan itu. Ya, enggak bisa, ayat kursi pun enggak mempan itu. Ya, ayat kursi ini lempar baru. Ya, yang memuliakan Allah azza wa jalla. Ya, apa yang nggak sholat kau nak kata, pukulkan kursi. Nah, itu ya. Kalau dia yang sudah dewasa ya, kalau anak kecil nggak boleh. Kalau umur 7 tahun disuruh saja, 10 tahun baru dipukul, itu pun pukulan yang tidak menyebabkan luka. Jamaah muliakan Allah azza wa jalla, ini bait yang kedua. Sudah Isa belum? Udah. 5 menit lagi. Nah, ini kita singkat saja, nanti penjelasannya pertemuan akan datang. Bait yang ketiga, kata Syekh, ya, anna man ata'ar rasul wa wahadallah la yajuzu lahum walatu man haddallah wa rasulah walau kana aqrabu qaribin. Barang siapa yang sudah mentaati Rasul, sudah mentauhidkan Allah, maka dia tidak boleh berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Ini masalah al-wala wal bara. Tidak boleh dia berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasul. Walau kana aqraba qaribin, walaupun itu kerabat dekatnya. Walaupun itu kerabat dekatnya. Ketika dia memusuhi Allah, menentang Rasul, maka putuslah hubungan kasih sayang. Ya, maka jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Maka tingkatan kafir pun bermacam-macam, ya. Ada namanya kafir zimmi. Kafir zimmi apa? Orang kafir yang tinggal di lingkungan kaum muslimin, yang dia tunduk baik kepada umat Islam. Maka orang seperti ini enggak boleh diganggu. Ada namanya kafir harbi, orang kafir yang dia memerangi umat Islam. Seperti di Israel sana, di mana itu ya, di daerah yang mereka menindas umat Islam, maka orang tersebut tidak boleh berkasih sayang kepadanya. Ya, wajah memuliakan Allah azza wa jalla. Walaupun itu kerabat dekat kita. Ya, nanti bisa dipelajari dalam surah, ya, dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. Surah Al-Mujadilah ayat 22, insyaallah pertemuan yang akan datang nanti kita jelaskan secara lengkap panjang lebar tentang al-wala wal bara, sehingga kita akan paham kepada siapa kita harus berkasih sayang, kepada siapa kita harus bermusuhan. Jangan pula terbalik ya, sama umat Islam awak keras, sama di luar Islam lemah lembut. Nah, ini terbalik udah wala bara. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.